teman-teman, perkenalkan nama saya Erna Chami, NIM 210104004 dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Simak video berikutnya. Apa itu materi pembelajaran? Materi pembelajaran atau instructional materials adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang berikut adalah jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama itu materi fakta. Segala hal berwujud kenyataan, kebenaran meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda. Yang kedua, materi konsep. Segala yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, isi, dan sebagainya. Jenis yang ketiga, materi prinsip, berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, aragium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang terakhir, 4, materi prosedur, meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Adapun prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. Prinsip yang kedua, prinsip konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Yang berikut ada cakupan atau ruang lingkup materi. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif atau fakta konsep, prinsip prosedur, aspek efektif ataukah aspek psikomotorik, serta memperhatikan kelulusan dan kedalaman materinya. Ada 2 pendekatan untuk menentukan urutan materi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai persyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Yang berikut implementasi pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, A. Penentuan materi pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar ranah kognitif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah psikomotorik, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Ranah afektif atau sikap, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respons, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang berikut B. Urutan penyampaian. Yang pertama, penyampaian simultan. Materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, kemudian diperdalam satu demi satu. Yang kedua, penyampaian suksesif. Materi satu demi satu disajikan secara mendalam, baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. C. Penyampaian jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama, penyampaian fakta. Jika guru harus menyajikan materi pembelajaran jenis fakta atau nama-nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, nama lambang, atau simbol. Yang kedua, penyampaian konsep materi. Pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, dan mengeneralisasi. Yang ketiga, penyampaian materi pembelajaran prinsip, termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus hukum atau law, postulat, teorema. Yang keempat, penyampaian prosedur, termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Misalnya langkah-langkah menghidupkan televisi, menghidupkan dan mematikan komputer. D. Mempelajari materi pembelajaran. Dalam mempelajari materi pembelajaran, kegiatan peserta didik dapat dikelompokkan menjadi menghafal, menggunakan atau mengaplikasikan, menemukan, dan memilih. Sekian hasil presentasi pengembangan materi pembelajaran dari saya. Saya pamit dulu. Goodbye.